interface ya. Oke. Desain interface itu adalah aplikasi yang akan memiliki user interface yang sederhana, yang lain juga memiliki interface yang kompleks ya. Ada satu user interface, ya untuk setiap pengguna ya. Tujuan dari user interface ini adalah memungkinkan. Jadi misalnya ada sebuah aplikasi ya, nanti misalnya untuk mahasiswanya ada satu password, satu untuk loginnya, kemudian untuk mahasiswa satu tadi untuk akademiknya atau adminnya ada satu user juga, kemudian ada namanya si operator ya. Jadi ada beberapa user interface-nya disiapkan. Dalam membangun sebuah user interface harus berdasar pada user recruitment. Apa aja yang perlu di kebutuhan user recruitment itu dahulu kita bahas. Prinsip-prinsip user interface yang baik ya. UI itu sebaiknya mengharuskan Ibu sampaikan malam ini tidak ada pengerjaan tugas, untuk tugas 11 tidak ada, namun bagi beberapa yang belum melengkapi tugas-tugasnya, silakan dilengkapi, sehingga nanti di saat UAS dilaksanakan, apabila tugas setiap pertemuan sudah dikirimkan, ya, dan rekap kehadiran sudah dikirimkan, maka silakan nanti ikut UAS. Jadi untuk pertemuan 11 ini tidak ada tugas. Namun apabila si mahasiswanya tidak hadir malam ini, jadi harus mengerjakan tugas ya. Nanti siapa yang tidak ada kan ada di komennya, kemudian ada di Zoom. Nah, bagi yang tidak hadir, silakan nanti agar bisa mengikuti UAS, silakanlah menghubungi saya lagi atau Japri untuk menanyakan tugasnya ya. Demikian supaya diperhatikan. Prinsip-prinsip user interface yang baik, user interface itu tidak mengharuskan pengguna mengingat tampilan UI-nya. User interface adalah menampilkan apa yang dimengerti user atau visualisasi dari keadaan sistem sekarang. Yang dihindari menampilkan terlalu banyak informasi, terlalu banyak pilihan. Jadi tool-tool yang berlebihan, klik sana, klik sini itu kurang bagus. Menampilkan terlalu sedikit informasi, terlalu sedikit pilihan, dan tanpa konteks. Jadi misalnya gagal login, apa yang harus dilakukan, nah, gitu ya. Atau ada ya kita misalnya mau login, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, itu. Eksploitasi struktur menu standar yang sudah familiar dengan software yang sering digunakan user. Jadi kalau membuat sebuah rancangan sistem, upayakan seperti rancangan sistem ataupun aplikasi lainnya ya. Berikutnya masuk ke implementasi sistem ya. Ini ya tadi pedoman interface ini implementasi sistem. Apa itu implementasi? Menerapkan rencana, melakukan kegiatan, tindak lanjut implementasi. Setelah tadi ada data, diolah, dianalisa, kemudian dibuat rancangan, setelah ada rancangan diimplementasikan. Apa yang diimplementasikan? Diterapkanlah rencananya, dilakukan kegiatannya, kemudian tindak lanjut setelah implementasi apa? Nah, itu harus dikerjakan ya. Menerapkan rencana implementasi supaya kegiatan implementasi dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Suatu rencana implementasi harus dari awal diatur biayanya berapa, time-nya berapa, itu aplikasi harus selesai. Jadi sudah harus ada perencanaannya. Kegiatan implementasi itu tadi menerapkan si rancangan tadi ke langsung ya, ini duitnya, lakukannya, pemilihannya. Untuk pengimplementasian tadi data sudah ada, rancangan sudah ada. Siapa yang akan melakukan? Usernya, bukan usernya. Siapa yang akan melakukan pengkodingan? Siapa yang akan melakukan pemrograman untuk membuat si sistem tersebut? Pemrograman dan pengatasan program itu harus direncanakan. Setelah nanti selesai, siapa yang akan menguji? Kemudian misalnya apabila perlu diinstal ya di dalam sebuah perangkat baru, siapa yang akan melakukannya? Itu diterapkan pada saat implementasi sistemnya. Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang direncanakan. Si pengkodingannya tentu si pemrogramnya harus sudah paham codingnya, sudah paham menguasai struktur datanya, ya.
Kemudian ada beberapa pendekatan pelatihan, contohnya dengan ceramah, pelatihan prosedural, tutorial, simulasi latihan. Jadi sudah jadi sistem ini udah apa, perancangan sudah ada, mau diimplementasikan. Nah, untuk mengimplementasikannya ini ada perlu orang. Orang ini harus seperti apa? Caranya supaya dia paham. Bisa melalui seminar, pelatihan prosedural, pelatihan tutorial, simulasi dan latihan langsung ya. Pengujian sistem, filosofi testing ya, tadi implementasi selesai, dilanjut dengan testing ya, pengujian. Siapa yang melakukan pengujian? Tentunya tidak si perancangnya lagi ataupun tidak si pengimplementasi tadi. Kalau boleh yang memerlukan software kita atau aplikasi kita, siapa yang akan melakukan testing atau pengujiannya. Sangat berbahaya mengetes modul-modul awal tanpa perencanaan testing secara keseluruhan. Jadi setiap tool-tool, menu-menunya, apa saja isi sistem itu diuji. Akan cukup sulit menghasilkan serangkaian urutan kejadian yang menyebabkan error. Testing harus dilakukan secara sistematis dan hasilnya didokumentasikan. Jadi setiap ada temuan-temuan ataupun ada ya di saat pengujian itu misalnya toolnya sudah oke, usernya sudah oke ya. Nah, itu langsung oke. Namun apabila ada catatan itu perlu dilakukan secara cepat ya dan cermat. Kategori testing. Testing itu ada step testing, tes struktural, kendali sebelum semua modul dituliskan. Jadi sebelum semuanya nanti dicek atau diperiksa atau diuji ya, dilakukan dulu ininya main menu, find item, print. Nah, ini menu-menunya dicek dulu ya dalam modulnya. Kemudian unit testing. Nah, ini yang paling sering nanti misalnya kamu skripsi ataupun apa, coba lakukan pengujian. Ada dengan dua cara, black box testing dan white box testing ya. Terfokus pada apakah unit program memenuhi requirement, spesifikasinya ini black box, ini white-nya. Melihat ke dalam modul, meneliti kode-kode program yang ada. Jadi diperhatikan ya, perancangan tidak hanya di pembuatan menu apa tuh serentetan apa tahapan demi tahapan, namun untuk rancangan yang tadi diimplementasikan dengan program, dengan coding, itu juga bisa dicek ya. Melihat ke dalam modul, meneliti kode-kodenya. Jadi misalnya dari codingnya, kalau misalnya sudah menguasai, bisa terlihat, oh ini benar nggak program ini udah jadi, ini benar nggak menghasilkan, bisa dilihat dari modul penelitian, modul dari kode-kode ya, ataupun source codingnya ya. Integration testing, tes interaksi dari modul untuk menjamin bahwa bekerja dengan baik. Integration test ini terdiri dari uji coba antar muka, uji coba setiap fungsi dan interface, uji coba skenario pengguna, pastikan setiap skenario berjalan dengan baik, uji coba aliran data, uji setiap proses dalam langkah per langkah, uji coba interface sistem, pastikan data mengalir antar proses ya. Itu integration testingnya. Jadi ada integrasi dari semua perintah-perintah, semua komponen, sebuah perangkat, semua diuji coba ya. Pastikan data mengalir antar proses. Kemudian ada yang disebut sistem testing. Tes untuk menjamin software bekerja dengan baik sebagai bagian dari keseluruhan sistemnya. Recruitment testing ini adalah integrasi sistem tidak menyebabkan kesalahan. Ini akan dari sistem testing ini akan dilihat diuji bagaimana sistem sudah bebas dari kesalahan, ya. Kemudian pemeliharaan sistem informasi, ini ya security testing. Security testing tadi ada disebut dengan integration. Ini semua tahapan atau bagian-bagian dari testing. Ada integration testing, ada sistem testing. Security testing, security ya, pastikan fungsi-fungsi keamanan berjalan dengan baik. Jadi tidak hanya supaya tadi user interface-nya terlihat menarik, mudah dioperasikan, namun bagaimana modul codingnya, namun harus diperhatikan juga bagaimana membuat fungsi keamanannya berjalan dengan baik. Kalau misalnya bidang lain ada namanya nanti pengamanan data ya, itu diperlukan juga.
ya. Apalagi misalnya e-commerce ataupun aplikasi-aplikasi startup karena menyangkut data ya, mengolah ada data berapa banyak. Nah, itu diperlukan security ya, security testingnya. Jadi keamanan data yang dibuatkan itu sudah harus memang bisa dipastikan itu sudah menjamin keamanan data si usernya atau customnya ya, customernya. Performance testing, ya, pastikan sistem bekerja dengan baik pada aktivitas pekerjaan dengan volume dasar. Jadi performance keseluruhan teridentifikasi bisa dikatakan memang sudah bagus ya performance dari si sistem atau aplikasi itu. Documentation testing. Nah, semua tadi penilaian-penilaian tadi, pengujian tadi disimpan dalam uji apakah dokumen dihasilkan sudah benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tahapan testing setelah diimplementasi perlu diuji. Pengujiannya ini seperti apa? Tadi sudah ada tahapan-tahapannya. Security testing, performance testing, documentation testing, acceptance testing. Ya. Acceptance testing, tes menjamin sistem melayani kebutuhan organisasi. Ada alpha testing, dilakukan user untuk menjamin mereka menerima sistem, tes dilakukan menggunakan data tes. Beta testing, pengujian menggunakan data real bukan data tes. Jadi ini sudah benar, misalnya contoh penggajian guru misalnya gitu ya, langsung diimplementasikan dengan data yang sebenarnya, data yang realnya atau data guru di sekolah itu. Nah, bisa dilihat ya beta testing. Kemudian pengertian pemeliharaan sistem. Tadi ada namanya ini namanya pemeliharaan ya. Ini sangat perlu setelah misalnya dirancang, diimplementasikan ada hasilnya. Berikutnya ada pemeliharaan. Apa yang perlu dipelihara dari sistem yang ada? Tentunya kan misalnya ada penginputan data, data semakin bertambah. Kemungkinan ada perubahan-perubahan ID perubahan ID mungkin keluar kan perlu di delete atau apakah ada yang bertambah itu pemeliharaannya. Pemeliharaan sistem informasi suatu upaya tindakan untuk memperbaiki bisa menjaga menanggulangi pengembangan sistem yang ada. Pemeliharaan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang ada agar dalam penggunanya dapat bekerja secara optimal. Gitu. Tadi kan sebuah sistem itu adalah mengolah data ya. Jadi data-datanya ini perlu diperbaiki bila perlu diperbaiki, menjaganya dan menanggulangi mengembangkan sistem yang ada agar berjalan lancar ya. Diperhatikan tadi ya apa yang bisa diperbaiki bila perlu ada yang di-remove misalnya ya. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal. Sistem, bayangkan di sini sistem itu adalah aplikasi ya. Aplikasi itu bisa sistem aplikasi perguruan tinggi, sistem contoh-contoh aplikasi itu yang banyak di Google Play ya. Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki ya. Dengan pemeriksaan yang tadi, pengujian tadi bisa diketahui ada kesalahannya. Kemudian sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Dengan berkembangnya misalnya bertambahnya customer, adanya data-data yang perlu ditambah untuk kebutuhan ya. Itu diperbaiki juga. Sistem terinfeksi malware aktif. Ini dia yang menyerang keamanan. Sistem berkas korup, perangkat keras melemah. Ini yang harus diperhatikan bagaimana dengan sistem yang tadi terjadi tidak membuat perangkat kerasnya melemah atau sistem berkasnya korup ya. Jadi semua harus dilakukan dalam ini untuk pemeliharaan atau dalam masih tahap pengujian ya. Setelah pengujian nanti ada pemeliharaannya. Pemeliharaan sistem meliputi sistem backup ya. Jadi ada sekarang beberapa perangkat dia langsung meminta apakah perlu di backup atau tidak ya. Backup itu membawa salinan kopi, cuman memang data kita kapasitas data terkuras ya ataupun berkurang dengan selalu membuat backup karena data itu akan selalu disimpan ya. Tujuannya agar aman ya. Sistem optimization melakukan defragmentasi data, membuang sampah-sampah. Ini juga perhatikan alangkah baiknya apabila ada data-data yang tidak terpakai ataupun tidak digunakan lagi, itu bisa di-remove atau di-delete dan perhatikan recycle bin juga ya.
bagaimana mengoptimasi agar si komputer itu bisa bekerja optimal. Sistem rebuild adalah membangun menata ulang kembali sistem yang rusak oleh faktor tidak disengaja. Sistem upgrade, ya, perhatikan di sini ada membackup, ada mengupgrade, ada yang install ulang. Apa di sini upgrade? Menambah fungsi, memperbaharui sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta melakukan testing stabilitas untuk hardware dan softwarenya. Di upgrade ya, di upgrade misalnya core berapa? i3, i3 menjadi i5, misalnya i5 menjadi 7, itu bisa juga disebut dengan mengupgrade ya. Mengupgrade dengan mengganti beberapa apa itu yang itu tadi Intel berapa kan gitu. Kemudian training and pelatihan, memberikan pengarahan konsultasi kepada operator komputer sehingga operator ini perlu dipahami untuk operator bagian komputer bagaimana data-data tadi si sistem tetap ada inovasi, ada pengembangan, namun ada bisa tetap dilakukan pemeliharaan. Update antivirus, ini ada juga sangat penting agar si data kita aman ataupun perangkat kita aman, gunakan update antivirus, pembersih virus ya. Ini ada yang berbayar, ada tidak. Namun apabila bayarnya tinggi, gunakanlah update antivirus ya, ada berbayarnya ya. Kemudian sistem security, ini tadi security yang berhubungan dengan firewall ya, autentifikasi. Jadi apabila sebuah perangkat dibuka, maka dia akan dipertanyakan dulu karena sudah tersinkronkan ya. Jadi data-data itu tersinkronkan. Jenis pemeliharaan sistem, ada pemeliharaan sistem yang korektif, pemeliharaan adaptif, dan perfektif. Korektif ada pada sistem informasi, perbaiki kesalahan yang ada pada saat desain, coding, implementasi ya. Karena kan ini mungkin ada beberapa orang yang mengerjakan, nah, itu harus dilihatkan. Pemeliharaan adaptif, mengembangkan fungsional agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau untuk migrasi ke lingkungan operasi yang berbeda. Pemeliharaan perspektif antarmuka atau penambahan fitur ini sistem yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Kemudian ada yang preventif ya. Berikutnya, sebentar, stop it. Window is closed. Oh, kenapa closed ya? Sebentar ya, saya perhatikan. Ada berapa nih yang hadir? New drop of video. Hanya ini hadir? Oke. Ya, ini ya. Hanya ada beberapa. Pertemuan kita hanya sedikit lagi. Ya. Kenapa? Ada yang bertanya. Duplikat. Nah, tadi saya share, saya inikan dulu ya. Oke. Jenis pemeliharaan sistem tadi udah, prosedurnya ya. Bagaimana sebuah sistem yang udah jadi, kenapa setiap sistem perlu operator itu tadi ya, untuk pemeliharaan, maintenance, biasanya disebut dengan maintenance ya. Prosedurnya, kemampuan pemeliharaan sistem adalah kapasitas personil. Jadi ini diperlukan satu orang operator yang memang untuk mengupgrade yang seperti tadi ya, untuk prosedur pemeliharaan sistem tadi ya. Nah, ini dia beberapa prosedur-prosedur untuk pemeliharaan sistem. Contoh, System Development Life Cycle SDLC dan Software Development Life Cycle SWDLC. Aplikasi profesional dalam SDLC, SWDLC, teknik maupun perangkat modeling. Nah, ini salah satu teknik pemodelan ya. Kedua, definisi data standar, tren ke arah sistem manajemen database relasional mendasari. Nah, itu dia. Ketiga, bahasa pemrograman standar. Nah, ini diperhatikan ya, apa? Misalnya Visual Basic, C untuk Java. Rancangan modular ini lebih mudah kah atau enggak? Ini ke pemrograman keseluruhannya. Jadi di pengkodingan pemrograman itu
dibuatkan. Modul yang dapat digunakan kembali ya, dokumentasi standar kontrol sentral. Semua program dokumentasi dan data test harusnya diinstal dan dalam penyimpanan pusat dari sistem CASE, Computer Aided Software Engineering atau Computer Assisted Software Engineering ya. Alat-alatnya yaitu secara spesifik untuk maintenance sebuah sistem atau memelihara sebuah aplikasi. Contohnya adalah spesifik alat-alat yang digunakan dalam melakukan pemeliharaan. Tool paling umum ada registry cleaner, antivirus, firewall security, backup aplikasi. Jadi kalau kamu sudah membuatkan antivirus, itu sudah memelihara si software atau aplikasinya. Mengembangkan perubahan sistem manajemen, mengembangkan sistem dengan mengubah, menggantikan alat menyusun kembali ya. Kemudian langkah-langkahnya penggunaan sistem, audit sistem, penjagaan sistem, perbaikan sistem. Jadi ini semua adalah untuk memelihara sebuah sistem. Bagaimana sih penggunaan sistem? Penggunaan sistem sesuai dengan fungsi tugasnya masing-masing untuk operasi rutin atau sehari-hari. Audit sistem, melakukan penggunaan penelitian formal untuk menentukan secara baik sistem baru. Menjaga sistem, pemantauan untuk memeriksa rutin sehingga sistem tetap beroperasi dengan baik. Perbaikan sistem, jika operasi terjadi kesalahan atau bugs dalam program, kelemahan rancangan ya. Ini peningkatan sistem. Jadi supaya sistem misalnya agak-agak lambat, bagaimana supaya lebih cepat, lakukan modifikasi terhadap sistem ketika terdapat potensi peningkatan sistem, sistem berjalan beberapa waktu. Biasanya ada potensi peningkatan dengan diteruskan kepada spesialis informasi. Jadi misalnya ini data, fungsi datanya jangan terlalu bertele misalnya, itu juga untuk meningkatkan sistemnya ya. Jadi apa yang disebut dengan tahap-tahap pengembangan sistem? Ini tadi ini ada perencanaan, kemudian dianalisa, didesain, ya. Ini dalam di awal-awal yang kita membahas itu ada yang disebut dengan waterfall, pengembangan dengan berorientasi objek misalnya ya. Ini semua tahap-tahap pengembangannya sesuai dengan modelnya, apakah nanti perencanaan baru analisis, analisis baru perencanaan, desain, perencanaan, implementasi, dan perawatan ya. Jadi inilah pembahasan kita di hari ini ya, ini langkah-langkahnya. Seperti yang Ibu sampaikan, perkuliahan kita sampai di sini tidak ada tugas untuk pertemuan 11, hanya direkaplah kehadiran ya. Ada di situ rekap apa yang disebut dengan kehadirannya dan komen-komen dari setiap kehadiranmu. Jadi misalnya tadi kan Ibu buatkan di situ komen kehadiran. Nah, itu yang di-capture nanti dibuatkan dikirim lagi ya. Tapi setelah pertemuan 11 berarti nanti ini. Nah, itu dikumpulkan untuk syarat UAS ya. Syarat UAS, tugas-tugas pertemuannya, setiap pertemuan dikumpulkan. Yang kedua, itu tadi ada rekap pertemuan yang jelas dengan komen-komennya. Jadi kan komen-komennya itu nanti kan saya lihat lagi ya. Nanti kan itu bisa dilihat tanggal berapa, kemudian di jam menit ke berapa. Nah, itu dia ya. Itu dia. Ini kalau dibahas mengenai testing implementasi, ini sangat banyak ya berdasarkan modelnya, berdasarkan ya, pembahasannya sangat banyak. Jadi ini kenapa si Bella ini? Coba kita karena pertemuan sudah selesai, saya mau coba diaktifkan dulu videonya. Kenapa Bella ini? Bella udah hadir. Coba diaktifkan ya. Ibu mau melihat. Dwi mana Dwi? Oh ini Dwi. Mana Dwinya? Ada ya? Ya, Bu. Silakan capture. Adelia. Adelia tadi udah hadir. Adelia. Ada Adelia. Ada. Ada di rumahnya. Iya videonya enggak. Oh ya. Mana? Siapa lagi? Dwi, Anita Sari udah. Mutiara. Saya, Bu.
Oke. Oke. Ya, tugas malam ini tidak ada. Pertemuan kita. Tia mana? Saya, Bu. Oke. Kemudian Azi. Aci. Ada, Bu. Franciscus. Ada, Bu.